Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 10. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Kabupaten Malang masih termasuk zona merah sampai saat ini. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran untuk peserta didik sementara masih dilaksanakan secara daring. Protokol kesehatan yang akan saya sampaikan ini akan dilaksanakan apabila suatu daerah sudah termasuk zona hijau. Jadi apa yang akan saya sampaikan adalah apabila Anda kalian nanti sudah dinyatakan atau diizinkan untuk masuk sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haripal Budi. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, saya mengajar di kompetensi kalian NKPI, mengampu mata pelajaran C3. Dan selain itu, saya juga diberi tugas tambahan untuk membantu di Korbit Kesiswaan sebagai staf kesiswaan. Mungkin itu perkenalan sedikit dari saya. Oke, saya lanjutkan masuk ke materi pada siang hari ini, yaitu protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka pada masa COVID-19. Jadi ini dilaksanakan pembelajaran apabila suatu daerah sudah dinyatakan zona hijau. Saya akan menjelaskan posisi atau keadaan pada saat anak-anakku sekalian pada kondisi tertentu dan aktivitas apa saja yang harus Anda lakukan supaya penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan seminimal mungkin. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan anak-anakku sekalian untuk sarapan, tentunya mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Dan yang kedua, pastikan diri Anda dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki gejala suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas.
Dan yang ketiga, memastikan menggunakan masker 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker yang kotor. Yang keempat, sebaiknya peserta didik membawa cairan pembersih tangan sendiri atau hand sanitizer dan membawa makanan serta peralatan makan dan minum sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, ibadah, atau alat olahraga bila ada mata pelajaran olahraga, dan alat lain sehingga peserta didik tidak perlu pinjam-meminjam lagi. Selanjutnya, selama perjalanan menuju ke sekolah, pastikan Anda menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan kulit, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Jadi anak-anakku kalau seandainya batuk atau bersin, ditutupi. Selanjutnya, bersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi umum atau antar jemput. Berikutnya, anak-anakku, sebelum masuk gerbang sekolah, aktivitas yang perlu Anda perhatikan. Bila Anda diantar, itu pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian sebelum masuk gerbang juga, Anda untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu dan gejala batuk pilek atau sesak nafas. Yang berikutnya, bila ada tamu, diminta untuk mengikuti protokol kesehatan di sekolah yang sudah ada. Selanjutnya, anak-anakku, bila selama kegiatan pembelajaran, Anda pastikan tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak 1,5 meter dan menggunakan alat belajar pribadi sehingga anak-anakku tidak sampai ada yang pinjam-meminjam peralatan. Dan berikan pengumuman atau mengingatkan secara berulang-ulang dan intensif terkait
penggunaan masker, kebiasaan cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak bila ada teman kalian yang mungkin lupa. Selama kegiatan pembelajaran juga dilakukan pengamatan visual kesehatan. Misalnya bila ada yang mengalami gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan yang ada di. Kemudian setelah selesai kegiatan mengajar, peserta didik diminta untuk tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas. Dan pada saat keluar ruangan kelas dan sekolah dilakukan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Apabila Anda dijemput oleh orang tua, maka penjemput atau orang tua peserta didik menunggu di lokasi yang telah ditentukan dan tetap melakukan jaga jarak. Selanjutnya, perjalanan pulang dari sekolah. Pada saat perjalanan pulang dari sekolah menuju ke tempat tinggal atau rumah Anda masing-masing, Anda tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta tetap menerapkan etika batuk dan bersin. Tidak lupa membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi umum atau publik, termasuk antar jemput. Untuk selanjutnya, pada saat setelah sampai di rumah, anak-anakku sekalian segera melepaskan alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa itu di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lain-lain. Setelah melepas alas kaki, anak-anakku membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian seragam atau pakaian sebelumnya sebelum berinteraksi fisik dengan anggota keluarga lain yang ada di dalam rumah. Tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat secara rutin, khususnya
cuci tangan pakai sabun, dan apabila Anda atau peserta didik mengalami gejala suhu tubuh 30 derajat Celcius atau lebih, atau keluhan batuk, pilek, atau sesak nafas setelah kembali dari sekolah, segera melaporkan pada tim kesehatan. Ya, ini saya putarkan video contoh penerapan yang dilakukan oleh salah satu sekolah protokol kesehatan sekolah di era tatanan normal baru. Dik, ayo le, wis dinteni bapake sing ngarep iku lho. Dibekali ya le. Sik. Masker. Sekolah di masa new normal, jangan bergerombol, jangan bersentuhan, physical distancing, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau merasa sakit, lapor, makan minum, bawa kita sendiri, jam istirahat, menang kelas lain ya. Kalau berat ya, itu teman berat ya, bawa peralatan sendiri ya. Masker. Ya, saya lanjutkan. Akan saya sampaikan kepada peserta didik baru kelas 10 mengenai protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, pada saat di perpustakaan atau ruang praktek atau lab, ruang keterampilan, bengkel, dan atau ruang sejenisnya. Aktivitas yang perlu Anda lakukan, yang pertama, melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Kemudian meletakkan buku
atau alat praktek pada tempat yang telah disediakan. Tidak lupa selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter selama di ruangan tersebut. Berikutnya, apabila Anda di kantin, maka Anda perlu dan wajib melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah makan. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. Masker hanya boleh dilepas itu pada saat makan dan minum. Setelah selesai, masker digunakan kembali. Pastikan seluruh karyawan kantin atau bapak, ibu-ibu yang berjualan di kantin juga menggunakan masker selama berada di kantin. Pastikan juga peralatan memasak dan peralatan makan dibersihkan dengan baik. Apabila Anda mau ke toilet untuk buang air kecil, Anda tetap melakukan cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan kamar mandi atau toilet. Dan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak apabila harus mengantri. Apabila Anda ingin beribadah di tempat ibadah, lakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah beribadah. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. Dan selalu menggunakan peralatan ibadah milik pribadi. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama-sama, misalnya sajadah, sarung, mukena, dan lain-lain. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, berciuman pipi, dan cium tangan. Selanjutnya, apabila selesai kegiatan belajar mengajar, anak-anakku berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang telah ditentukan. Dan dilarang berkerumun di tangga dan lorong-lorong sekolah. Selanjutnya, apabila ada kegiatan di lapangan, anak-anak diharapkan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dalam setiap kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, atau aktivitas pembelajaran
lainnya. Pada saat kegiatan di ruang serbaguna atau aula, anak-anak diharapkan tetap melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga. Senantiasa menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. Olahraga yang menggunakan masker adalah olahraga yang hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga. Kebetulan di sekolah kita juga ada asrama, maka bagi anak-anakku yang tinggal di asrama tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah memasuki asrama. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Anak yang tinggal di asrama diminta untuk membersihkan kamar dan lingkungannya setiap waktu, kemudian melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan, memastikan sirkulasi udara di asrama baik, membersihkan kamar mandi setiap hari, dan yang terakhir, dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi. Anak-anakku sekalian, protokol kesehatan yang akan diterapkan di sekolah apabila di daerah sekolah kita berada sudah dinyatakan zona hijau. Tapi apabila masih tetap zona merah, maka anak-anakku sekalian melaksanakan BDR, belajar di rumah, sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan oleh kurikulum kemarin. Sebagai tugas yang saya berikan untuk anak-anakku sekalian peserta didik kelas 10, Anda nanti dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya. Setelah itu, masing-masing kelompok silakan mendiskusikan secara online
bagaimana kalian menyikapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, baik sebagai seorang anggota keluarga, pelajar, maupun anggota masyarakat. Harapannya penyebaran COVID-19 ini bisa kita tanggulangi sehingga tidak meluas, yang pada akhirnya bisa terbebas sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula sedia kala dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian hasil dari diskusi masing-masing kelompok itu ditulis di kertas A4. Tulis nama ketua kelompok, kemudian tulis juga nama anggotanya. Hasil diskusi kalian ditulis juga di situ. Untuk pembagian kelompok, ini berdasarkan urutan nomor absen. Kelas TKRO 1 dan TKRO 2, kelompok 1 itu nomor absennya 1 sampai 6. Kelompok 2 nomor absen 7 sampai 13. Kelompok 3 nomor absen 14 sampai 20. Kelompok 4 nomor absen 21 sampai 27. Jika kalian belum tahu nomor absennya, kalian bisa bertanya ke wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas NKPI 1 dan NKPI 2, kelompok 1 nomor urut absen 1 sampai 6. Kelompok 2 nomor urut absen 7 sampai 12. Kelompok 3 nomor urut absen 13 sampai 18. Kelompok 4 nomor absen 19 sampai 25. Kelas TKJ 1 dan TKJ 2 untuk kelompok 1 nomor absen 1 sampai 9. Kelompok 2 nomor absen 10 sampai 18. Kelompok 3 nomor absen 19 sampai 27. Dan kelompok 4 nomor absen 28 sampai 30. Kelas MM kelompok 1 nomor urut absen 1 sampai 9. Kelompok 2 nomor absen 10 sampai 18. Kelompok 3 19 sampai 27. Kelompok 4 28 sampai 30. Untuk kelas APHPI kelompok 1 nomor absen 1 sampai 7. Kelompok 2 8 sampai 14. Kelompok 3 15 sampai 21. Kelompok 4 nomor absen 22 sampai 20. Kelas TKPI kelompok 1 nomor absen 1 sampai 5. Kelompok 2 nomor absen 6 sampai 10. Kelompok 3 11 sampai 16. Kelompok 4 nomor absen 17 sampai 20.
Terakhir kelompok kelas APAT, kelompok 1 nomor absen 1 sampai 6, kelompok 2 nomor absen 7 sampai 12, kelompok 3 nomor absen 13 sampai 18, kelompok 4 nomor absen 19 sampai 20. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Salam sehat selalu untuk kalian semua, yang anak-anakku yang ada di rumah. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi lain waktu. Selamat pagi.